Dan untuk mengetahui informasi mengenai naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Semarang, Jawa Tengah, dan Jakarta, kita telah terhubung dengan dua reporter kami yang berada di lapangan, yakni ada Leo di Pasar Klender, Jakarta. Leo, bagaimana dengan harga kebutuhan pokok di lokasi Anda saat ini? Apa-apa saja yang mengalami kenaikan harga? Baik Rendra dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan dari Pasar Klender, Jakarta Timur pada pagi ini, di mana kami memantau pasca dilakukannya kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Memang kondisi bahan pokok di Pasar Klender ini bervariatif begitu. Ada sejumlah komoditi yang memang mengalami kenaikan, namun sejumlah komoditi lainnya bahkan mengalami penurunan begitu. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, saat ini saya sudah bersama pedagang yang ada di Pasar Klender ini dengan Ibu Samsyar. Kita akan langsung bertanya saja kepada Ibu Samsyar. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Sehat ya, Bu? Sehat, Pak. Ibu, ini bagaimana, Bu, harga-harga bahan pokok di Pasar Klender ini, Bu? Apakah ada kenaikan semenjak dilakukannya kebijakan pengalihan subsidi BBM? Itu semenjak ada sebelum subsidi BBM itu memang udah sulit mencarinya kan, lagi mahal, dagangan mahal, uang susah Bang. Terus kadang-kadang rakyat kecil juga kasihan. Bagaimana ya, kalau yang 1-2 nggak apa-apa, kalau yang anaknya banyak boro-boro buat beli cabai, makan apa adanya aja gitu, pun pakai garam pun jadi gitu. Kalau untuk saat ini, Bu, mungkin harga bawang ada di kisaran berapa ya, Bu? Bawang merah tadinya 50, naik 35, turun naik. Sekarang aslinya 35. Aslinya menjualnya. Kalau cabai merah 80. Itu baru naik, baru turun ya. Kemarin sempat 90. Rawit merah 60 jadi 75. Gitu. Kalau untuk kebutuhan lainnya, Bu, seperti sayur-sayuran, Bu, seperti apa? Sayuran, bangsa kangkung, bayam, tadinya 3.000 jadi goceng gitu loh. Nah, yang tadinya seikat 5.000 jadi 4.000 gitu. Ya turun naik lah. Keadaan kalau ada cuaca hujan kan sulit mengambilnya, Bang. Jadi orang semaunya aja gitu, iya. Ibu, ini kan ada sedikit kenaikan, Bu, ya, sekitar 5 hingga 10%. Nah, ini pembeli seperti apa, Bu? Ada komplain? Pembelinya komplain, bagaimana sih naik terus, orang nyari duitnya lagi susah katanya. Aku dagang juga sepi gitu, jawabnya. Ya terus bagaimana Bang, saya dari sonanya naik gitu. Ya gitu aja saya jawabnya gitu. Sulit mencarikan, kadang-kadang besok udah nggak belanja, cari yang lebih murah lagi. Tapi nggak ada, terpaksa balik lagi ke sini. Itu. Jadi, Ibu, mungkin ini, Bu, terakhir, Bu, harapannya, Bu, seperti apa, Bu, terhadap harga bahan pokok yang mulai naik ini, Bu? Mulai naik, bawang merah, tomat, seperti maksudnya. Harapannya seperti apa? Harapannya kita nggak tahu ya Bang ya kayak gitulah 35, udah 35, 30 mentok gitu, udah kayak gitu aja. Nah, stabil lah, udah stabil. Nggak tahu besok gitu naik lagi Bang, bisa 40 kalau jual seperempat emang 10.000 gitu. Tapi kalau beli per kilo 35, 30 itu yang kecil. Ini yang besar gini 35, udah nggak bisa tawar lagi gitu. Iya. Terima kasih, Bu Samsyar, atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, Rendra dan juga pemirsa, begitulah perbincangan kami dengan pedagang yang ada di Klender ini. Tadi juga kami sempat memantau, selain harga cabean, bawang, dan sayur mayur, kenaikan juga terjadi pada daging-dagingan, yakni daging ayam, di mana kenaikan berada di sekitar 5 hingga 10% begitu, Rendra. Tentunya kita berharap pemerintah segera turun tangan agar harga-harga di pasar ini dapat distabilkan kembali, Rendra. Sementara demikian kami kembalikan ke studio. Leo, adakah informasi juga mengenai harga beras yang kemarin juga sempat ada informasi naik di sejumlah daerah? Apakah di tempat Anda juga ada informasi mengenai kenaikan harga beras ini? Baik, Rendra, tadi kami memantau sejumlah bahan pokok lainnya. Memang rata-rata kenaikan di setiap bahannya itu, baik beras, daging-dagingan, sayur mayur, dan lain-lainnya, itu berada di kisaran 5 hingga 10% begitu, Rendra. Para pedagang juga berharap agar adanya operasi pasar agar harga di pasar ini kembali stabil begitu, Rendra.